Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta. Dan kita bersyukur lebih dari 10 tahun kita boleh melalui pelayanan radio ini menjumpai Bapak, Ibu, Anda semua di dalam setiap konteks kehidupan kita ini. Dan kami percaya bahwa berkat dan perlindungan Tuhan ada pada kalian semua. Pada saat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para pendengar mau mendengarkan saja, itu sebetulnya suatu bukti bahwa kalian semua para pendengar mempunyai jiwa yang teachable, yang mau belajar. Dan itu sendiri merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita semua sebetulnya adalah individu yang seharusnya memiliki jiwa selalu ingin belajar. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembicaraan dengan topik kita, yaitu Traps in Marriage Life. Jebakan-jebakan di dalam kehidupan pernikahan. Jadi kita sudah membicarakan beberapa jebakan, dan kali ini kita akan membicarakan jebakan dari kepribadian. Wah, ini sebenarnya bisa dibicarakan banyak kali. Tapi saya hanya akan fokus 1-2 hal saja. Jadi kepribadian itu merupakan sesuatu yang memang menjadi diri kita. Jadi masing-masing kita ya punya kepribadian. Kepribadian si A berbeda dari B. Nah, dan kita itu tidak bisa melepaskan diri dari kepribadian. Tapi kita perlu waspada. Kepribadian ini yang pada saat dihadirkan di hadapan orang lain, pada saat kita mengkomunikasikan diri kita, pada saat kita itu membuka akan kepribadian kita, kita harus waspada akan efeknya. Dan ada, misalnya aja sebagai contoh, itu adalah kepribadian yang pembosan. Dan meskipun mulai pernikahan itu dengan begitu baik, ya kan? Tapi sebetulnya ini tipe pribadi yang pembosan. Dulu sebetulnya pada saat pacaran pun dia berganti-ganti pacar karena setelah pacaran 1-2 tahun dia mulai bosan. Jadi dia itu selalu mencari sesuatu yang beda, yang baru lagi, yang beda, yang baru lagi, begitu. Kalau lama terus itu dirasa bosan. Lalu ya dia kemudian mulai mensikapi dengan tidak baik. Jadi inilah, ada banyak orang yang seperti ini kepribadiannya. Dan meskipun dia tahu pernikahan ini tidak boleh dibuat main-main. Pernikahan itu bukan masalah sehari atau setahun saja. Ini adalah seumur hidup. Dan itu ada komitmennya. Dan pada saat diberkati pernikahan juga ada sumpahnya segala. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tetapi kepribadian pembosan. Ternyata setelah menikah 1-2 tahun betul-betul itu, waduh, mau berbicara dengan istri aja dia malas. Ya ada alasannya. Dia selalu menemukan alasannya. Gitu. Alasannya bahwa istrinya itu kalau diajak ngomong itu tidak menyenangkan. Dia tidak bisa meresponi akan topik-topik yang dia sukai. Misalnya politik, atau olahraga, atau apa. Tidak senang istrinya gitu ya. Atau dia bosan beristrinya oleh karena apa? Oleh karena dia kok cepat menua. Aduh. Bosan beristrinya oleh karena dia tidak kreatif di dalam misalnya mengatur rumah tangga gitu ya. Di dalam apa? Dia menciptakan, menghadirkan hal-hal yang baru dalam rumah. Waduh, selalu ada alasannya, tapi sebetulnya ujung-ujungnya ya dia sendiri. Sebetulnya itu pembosan. Jadi mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Ini masalah yang sebetulnya memang sulit sekali untuk dihilangkan, tetapi ini masalah harus disadari.
Dan setiap orang memang berhak untuk menjadi dirinya. Tetapi menjadi dirinya tidak berarti dia berhak untuk mempertahankan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Karena diri manusia adalah manusia berdosa. Ya ada kesalahan di sana sini, ada kelemahan di sana sini, termasuk setiap kepribadian manusia. Selalu ada unsur yang harusnya ditanggalkan. Nah, hidup ini seperti itu. Jadi mari kita bicarakan dengan Ibu Esther. Ya Pak, tadi sangat menarik ya bahwa kita itu sebetulnya kan berhak untuk menjadi diri kita. Tapi di pihak lain kita juga harus menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan ada unsur-unsur yang harus ditanggalkan kalau itu tidak baik. Harus diperbaiki kalau kita tahu itu salah. Tapi bagaimana caranya begitu Pak? Menyadari saja itu kan sebetulnya membutuhkan waktu, membutuhkan perenungan, membutuhkan mungkin kehadiran daripada kuasa Roh Kudus begitu yang mengingatkan kita, menginsyafkan kita bahwa itu dosa loh. Kan begitu Pak. Tapi kalau enggak, itu kan cuma numpang lewat begitu. Iya ya, kenapa ya saya itu kok tukang bosan begitu. Saya kok sudah bosan sama istri saya kok sudah bosan kepada suami saya. Tapi kan itu cuma numpang lewat. Lalu Apa dia maksudnya melihat numpang lewat? numpang lewat itu artinya ya cuman berpikir secara sekilas saja. Enggak loh. Ini bosan itu oleh karena dia betul-betul merasa sehari-hari itu kalau melihat istri gitu mau ngomong sudah malas deh. Betul, tapi keinginan untuk memperbaiki itu tidak ada begitu loh. Ya itu Kecil. tergantung dari itu. Jadi itu yang saya bilang bahwa ya dia menyadari kenapa ya kok saya bosan gitu. Kenapa ya kok saya terus-menerus itu lebih tertarik begitu kepada rekan kerja begitu. Kenapa kok tidak kepada istri yang sudah berusaha walaupun dia ibu rumah tangga dengan 3 anak yang kecil-kecil dan dia itu sudah berusaha setiap hari itu untuk rapi, untuk pada saat saya pulang itu menyambut misalnya. Tapi kenapa kok saya itu sudah mulai bosan dengan dia? Saya tidak memperhatikan dia. Saya chatting terus dengan rekan kerja sekantor ini walaupun ada alasannya. Nah itu yang saya bilang Pak, bahwa kesadaran itu ada tapi cuma numpang lewat. Kita itu tidak lalu kemudian mencerna, memproses Tuhan. Tanya begitu, Tuhan kenapa sih kok saya jadi seperti ini? Nah itu penting sekali. Sebetulnya mulai dari mengenali diri lalu berani jujur. Nah, berani mengenali diri, berani jujur ngomong kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan akan memberikan wisdom. Mulai berani jujur ngomong juga pada istrinya. Kenapa saya seperti ini? Nah, dan itu suatu permulaan dari pertobatan sebetulnya. Nah, permulaan daripada kemauan menanggalkan unsur-unsur aspek-aspek yang tidak baik pada personalitinya. Nah, itulah yang penting sebenarnya. Seperti manusia itu kadang-kadang pada saat dia sudah masuk pada masa remaja, ternyata sudah membawa akan aspek-aspek yang tidak baik tadi. Nah, sehingga dia itu sudah sulit sekali membuangnya. Nah, nanti pada saat menikah itu terus-menerus berpengaruh itu di sana. Nah, inilah yang sebenarnya. Sehingga perlu diwaspadai. Tapi melalui suatu kejujuran terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Dan mulai dikomunikasikan. Dan sebetulnya hidup ini adalah hidup di dalam transaksi, khususnya bukan dengan orang lain saja, tapi dengan diri sendiri. Tapi bagaimana Pak? Tadi kan Bapak ngomong, ya perlu dikomunikasikan dengan pasangan, entah itu dengan istri atau dengan suami. Tapi begitu pasangan itu mendengar, kan jadi sakit hati juga Pak. Wong sudah di rumah, kerja setengah mati, gak ada pembantu, 3 anak, sudah lepek tiap hari. Justru itu. Seharusnya istri kan juga waspada gitu loh. Kalau sampai ternyata suaminya sudah jujur dan mengatakan ini loh,
Aku tuh kalau ngomong sama kamu, aku nggak sabar dan bosen karena kamu ngomong itu muter-muter. Nah, seharusnya kita juga belajar bicara. Belajar untuk bisa menahan diri, belajar mengatur kata, karena ini bagian dari pertumbuhan. Kita sebetulnya manusia yang Tuhan kehendaki untuk terus mengalami pertumbuhan. Tapi tanpa pertolongan dari, misalnya ya Pak, tanpa pertolongan dari seorang konselor. Nah itu untuk ngomong aja kan sudah bertengkar terus gitu. Istri sudah jengkel, ya sudah kamu aja yang di rumah itu urusin anak-anak misalnya. Oh, aku udah seperti ini masih dibilang lagi kalau ngomong muter-muter, kalau membosankan, penampilan kurang menarik, badan terlalu gemuk, ini itu. Nah itu kan menyakitkan gitu loh Pak. Apakah memang harus ada seorang konselor yang menengahi, yang memberikan jembatan, ini loh yang dia maksudkan Ya, itu itu sebetulnya ini. seharusnya iya, tetapi ternyata tidak di setiap kota itu kita bisa menemukan konselor. Kalau di Jakarta kan cukup banyak konselor yang available, yang bisa kita temui. Tapi saya mendapatkan keluhan di kota-kota lain sulit sekali. Nah itulah, sehingga seharusnya hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil di gereja, ya, majelis-majelis di gereja melengkapi diri supaya mereka bisa dipakai Tuhan. Juga minimal itu menjadi telinga yang mau mendengar, mempunyai hati yang berempati, yang tidak judgmental, tidak langsung kasih nasihat, yang tidak punya memaksakan pikirannya sendiri. Nah itu latihan seperti itu, sehingga mulai bisa merasakan yang dirasakan akan klien-klien ini loh. Betapa bagi kita mungkin dianggapnya kecil, bagi mereka menderita. Seperti tadi Ibu katakan, istri itu sudah di rumah gini masih dianggap membosankan, ya kan, ngomong dianggap puter-puter. Waduh, ini luka-luka ini kan banyak dan membutuhkan katarsis itu untuk dilampiaskan. Untuk unek-unek itu membutuhkan untuk dikeluarkan. Dan itu kalau ada hamba Tuhan yang bisa listen aja, bisa mendengar aja, dalam hati itu ikut menangis bersama dia, itu sudah memberikan kekuatan. Nah itu tidak selalu dalam bentuk nasihat. Konseling itu bukan pemberian nasihat sebenarnya. Ini yang banyak disalah mengerti. Tetapi konseling itu memberikan kesadaran melalui apa? Bahwa dirinya itu diterima. Nah, kesadaran itu nanti akan hidup. Oleh karena merasa dirinya kemudian punya freedom lagi. Ada perasaan bahwa suasana itu menghirup udara segar. Saya itu dari suntuk di rumah sekarang mendapatkan udara segar. Ada orang yang menghargai saya. Nah itu permulaannya. Baru nanti percakapan itu akan seharusnya direfleksikan, diresponi secara appropriate. Sehingga dia makin lama menemukan sebetulnya yang dia ungkapkan ini mestinya masih kurang, masih salah, masih perlu diperbaiki. Misalnya dia mengatakan, waduh suami saya ini terus begini, dan saya terluka, dan saya merasa benci, saya marah. Nah, apa dengan marah dan benci kamu menyelesaikan persoalan ini? Nah ternyata tidak bisa di-exercise, tidak bisa dipakai. Benci, balas dendam, gitu ya, tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah menghadapi suami yang pembosan. Tidak bisa. Nah harusnya dia sadar. Nah konseling itu menolong demikian. Iya Pak. Jadi sebetulnya juga tidak gampang ya. Bagaimana kita itu lalu kemudian punya kesadaran begitu. Terutama kalau mendapatkan seorang suami yang tukang bosan seperti ini. Itu kan yang ada itu kan perasaan diperlakukan betul-betul itu bukan cuma tidak adil, tetapi juga kepingin berontak, kepingin ditinggal saja mungkin. Dan ada perasaan hopeless. Oleh karena Ya. apa? Itu seperti terjebak. Kenapa saya terjebak Menikah di dalam dengan menikah orang dan orang yang seperti ini begitu loh. Dan ini dia mulai membayangkan ini seumur hidup. Dan dia memang
tidak lagi punya gairah dan tidak lagi mencintai, tidak lagi menyukai aku. Dia bosan sama aku. Gimana? Lah ya justru itu Pak. Nah, ini. Kalau saya melihat begitu ya, tadi kan Bapak itu mengatakan bahwa masalah ini itu kan seringkali tidak disadari dan mereka itu merasa berhak untuk menjadi dirinya. Nah, di sini yang pertama-tama tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa ada unsur-unsur sebetulnya bukan kesengajaan, tetapi ada unsur-unsur yang sudah melekat dan sudah kita bawa begitu. Ya memang tukang bosan. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih Pak berhadapan dengan Tuhan kalau mau bertobat begitu ya. Suami-suami yang seperti ini itu bagaimana sih caranya menghadap Tuhan begitu. Apakah mereka itu harus mengatakan, Tuhan, walaupun saya punya komitmen tapi sebetulnya saya bosan loh. Apa seperti itu? Iya, tapi bukan dalam nada yang purpose dan arahnya itu hanya supaya Tuhan understanding, Tuhan bisa mengerti dan Tuhan bisa menerima keadaan saya. Bukan itu. Tetapi mengatakan, saya tahu efek daripada watak seperti ini Tuhan. Ini merugikan istriku. Ini aku tidak fair terhadap istriku. Nah inilah. Itu sebetulnya suatu pengakuan karena dia tahu dalam kepribadiannya ada natur dosa yang mesti ditanggalkan. Aku ingin belajar untuk mencintai istriku lagi dengan gairah seperti dulu Tuhan. Supaya aku aku mulai menghargai akan hal-hal yang memang menjadi kelebihannya. Supaya mataku ini selalu melihat gitu ya, kelebihan-kelebihan dari istriku ini. Nah, itu ungkapan dari doa orang percaya. Tapi kan tidak selalu begitu loh Pak. Maksudnya tidak selalu kita itu lalu matanya itu melek begitu. Apalagi kalau respon dari istri itu sudah jengkel, marah, benci begitu. Meninggalkan rumah, 3 anak dibawa misalnya. Nah itu kan suami itu juga sudah kehilangan begitu. Lalu bagaimana? Enak juga ya enggak ada istri begitu. Ya itu sebenarnya reaksi-reaksi yang natural tapi tidak baik gitu loh. Dan sebenarnya yang penting itu menyadari aja bahwa sebetulnya kepribadian manusia selalu ada unsur-unsur gelapnya yang seharusnya dia waspadai, dan dia sebagai orang Kristen, apalagi sebagai pribadi dewasa yang punya hati nurani, seharusnya dia bisa memikirkan dong. Jadi efeknya apa kepada pasanganku ini? Efeknya apa kepada anakku? Oleh karena bosan seperti ini seringkali suami lampiaskan itu kepada banyak aspek. Makanya suami seperti ini seringkali itu kalau kerja aja pindah-pindah. Nanti berapa tahun tidak tahan lagi. Dia bosan aku bosan lagi. Waduh, gimana gitu loh. Bahkan pada anak pun juga begitu. Aku lebih senang sama anaknya orang lain itu. Kamu bosan sama anakku ini. Waduh, lalu gimana? Jadi efeknya yang seharusnya disadari. Jadi para pendengar yang kami hormati melihat akan realitas seperti ini. Nah seharusnya kita waspada, itu kepribadian manusia siapa saja selalu ada unsur gelapnya. Dan seharusnya kita sadar. Jadi meskipun kita itu mau menegakkan seolah-olah ya ke hak kita, saya memang seperti ini kok, tapi tidak boleh demikian. Manusia di hadapan Tuhan itu sebetulnya tidak boleh mengatakan saya memang seperti ini. Orang lain harus bisa memahami, tidak bisa. Kata itu tidak berlaku bagi orang yang jiwanya dewasa, yang punya hati nurani, apalagi bagi orang yang kenal Tuhan. Kata itu tidak bisa. Nah, aku memang seperti ini. Mau terima apa enggak terserah kamu. Itu ada kata-kata yang tidak boleh bagi mereka yang jiwanya dewasa, jiwanya sehat, punya hati nurani dan kenal Allah. Jadi mari kita memperbaiki akan diri kita sehingga jangan terjebak di dalam kelemahan kepribadian. Kiranya Tuhan memberkati Anda.